Oke, mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Ini adalah sesi yang kedua bersama dengan pakar parenting. Pakar ya Bu, boleh ya? Boleh. Karena ceritanya kan sudah sangat luar biasa sekali. Bu Yuliana, tadi kan kalau kita nyambung ya, kita sempat berbicara mengenai Forte Communication. Kalau diperdetail ini seharusnya ini apa toh? Karena kan tadi kan bagaimana mendidik atau sebagai parents berdasarkan dari kekuatan dan kelemahan. Tapi kalau detailnya ini apa seharusnya? Oke, detailnya itu kenapa Forte ini bisa terbentuk. Itu karena ada 3 ilmu yang saya blend in jadi satu, Pak. Yang pertama adalah ilmu NLP. NLP itu sebenarnya adalah ilmu untuk mengenal diri sendiri. Pengolahan diri, membatasi informasi negatif yang masuk, menggantikan dengan yang positif. Supaya kita itu enggak terlarut-larut dalam hal-hal yang lebih negatif. Nah itu. Yang kedua adalah design thinking. Waduh, keren banget. Oke. Jadi design thinking itu kita melihat blind spot, itu bukan ancaman, tapi sesuatu yang perlu dicari solusinya, jadi menjadikan sesuatu juga positif. Nah, yang ketiga adalah metode strength based. Strength based. Ya, ini berdasarkan 34 peta dari Gallup itu. Betul. Nah, itu terbentuk, diramu menjadi gestur validasi dalam komunikasi. Nah, mungkin kalau kita bedah satu-satu ya Bu, NLP misalnya. Orang NLP ini kalau orangnya adalah cenderung yang dari sisi emosinya yang lebih bermain, mungkin akan dengan mudah untuk menjalankan Bu. Tapi kalau saya salah boleh dikoreksi Bu. Tapi kalau tipe-tipe orang yang berpikirnya dengan rasio, ketika harus belajar tentang NLP itu kan penolakannya agak kenceng. Nah, solusinya untuk tipe-tipe yang rasionya kenceng yang harus dilakukan apa Bu? Oke, saya paham. Memang kita kalau ngomongin 9 multiple intelligence itu ada yang bakatnya itu memang lebih kalau bisa dibilang itu lebih ngeroh, lebih cepat kalau belajar religion, lebih cepat kalau mengetahui tentang rahasia alam dan dunia. Memang ada itu talentnya. Jadi orang-orang yang seperti ini belajar tentang ilmu-ilmu mindset itu biasanya lebih cepat nyerap. Benar. Ya. Benar. Tapi apakah yang lain berarti nggak bisa belajar? Bisa. Tapi pastinya pertama durasinya lebih lama, pendalamannya lebih lama. Terus menyerapi NLP. NLP ini kan sebenarnya ilmu dari hipnoterapi yang dipersingkat, di-shortcut semua. Jadi bahkan dalam NLP waktu saya belajar, kita itu nggak harus tahu semua masalahnya klien. Kalau misalkan hipno kan memang kita menggali, mencari titik refleksi dan mulai menyembuhkan. Di sini enggak, kita cuman seperti coaching. Nanyain terus di chunk down, chunk side. Kondisimu seperti sekarang ini berapa? Nilainya berapa itu stresnya? Oke, di situ. Oke, kita coba ulik ya. Ini artinya stres buat kamu apa? Oh oke, itu menyakitkan. Menyakitkan itu kenapa kok bisa dibilang menyakitkan? Terus sampai dia itu memahami kondisinya. Jadi cepat prosesnya. Kalau hipno kan benar-benar tenang gitu. Nah, menurut saya orang logik kalau diajak chunk down dan chunk side itu bisa Pak. Iya. Kalau dari penjelasannya Ibu bisa harusnya. Jadi saya sih ngomongnya tergantung siapa yang menerapi NLP-nya, misalnya yang ngajarin NLP-nya juga. Kalau beliau tidak memahami audiensnya, kemungkinan dipukul rata. Nah, jadinya kan otomatis yang talentanya di sana ya lebih tinggi. Tapi bukan artinya yang ini tidak berbakat. Tapi kalau nggak diperhatikan rejectionnya akan kenceng. Benar. Karena dipandang tidak berguna jadinya. Betul Pak. Jadi perlu ada pemahaman yang berbeda untuk orang-orang yang tipenya akan berbeda ya. Nah, kenapa parents perlu belajar tentang NLP Bu? Kalau saya sih ngomongnya sebenarnya nggak perlu banget. Karena nggak semua orang juga punya ketertarikan yang sama ya Pak. Tapi kalau kita ngomong NLP yang udah di blend in sama ilmu yang lain dan berguna dalam pengasuhan, why not? Nah kalau sampai hari ini mungkin dari yang dengerin podcast masih ngalamin anak yang suka marah dan gak bisa diajak ngomong. Yang sudah menutup diri karena apalagi makin mendekati teenager makin nutup, makin gak bisa punya kesempatan ngobrol. Nah ilmu Forte ini bisa mencairkan, bisa membuat revolusi komunikasi. Tapi karena sudah kombinasi ya, bukan hanya berdiri sendiri NLP-nya aja. Benar, kayak Pak. Gitu. Karena satu part yang dulu saya pernah ikut sesinya NLP Bu, belajar tentang konsep mirroring. Nah mirroring ini kan seharusnya bagus, tapi ketika kita mengimplementasikannya dengan tidak tepat, akhirnya malah jadi aneh.
Nah itu yang kayak gini-gini kan harus dipelajari Bu. Kadang-kadang menurut saya gini, konsep mirroring diterapkan ke anak muda itu masuk. Karena akhirnya anak muda merasa bahwa oh iya dia bagiannya saya kok. Dia paham banget dengan apa yang saya lakukan kayak gitu-gitu. Benar nggak kayak gitu Bu? Atau gimana Bu? Konsepnya NLP itu mirroring hanya metodenya, tapi dia itu outputnya adalah report. Nah, report ini kan kondisi di mana hubungan A dan B itu tulus banget. Ngobrolnya tulus. Nah, mirroring sama matching, ya kan itu kan ada dua metode nih, matching dan mirroring. Itu kan perilaku yang dicoba ditirukan. Jadi Pak Ronald gini, saya ikut tangani gini dan sebagainya. Ini tuh apa ya, kalau bisa dibilang itu saya belajar banyak hal ya Pak. Jadi ini itu adalah persamaan energi, persamaan vibe gerakan ini. Tapi apakah omongannya dijaga? Kalau saya terus bantah Pak Ronald, kita juga nggak bisa ciptain report. Bener. Ya toh, meskipun di matching no, saya tak miring. Malah jengkel no. Iya, malah apa sih Bu kok ngikutin saya terus? Nah, gitu. Ini jangan di-spill kebanyakan Bu, biarkan nanti mitra bisnis belajarnya langsung ke Bu Yuliana gitu ya. Oke. Nah, yang kedua Bu, design thinking. Ini menarik menurut saya. Secara singkatnya gimana Bu? Oke, secara singkat itu kita kayak proses coaching nih Pak ya. Jadi orang itu ditanyain dulu, user ini punya problem apa? Oke, saya punya problem ini. Oke, kamu kepingin melihat problem ini diselesaikan dengan cara apa? Contohnya itu berarti kita taruh ada sosok kayak atau ada role model tertentu yang mungkin dia itu saya kepingin kayak teman saya atau misalnya kayak gitu. Nah, izinkan dirimu sebagai orang ketiga menginterview temanmu ini. Mau diinterview langsung boleh, mau diinterview dalam bentuk fantasi, imajinasi juga boleh. Tapi pakai ruang diskusi sama si teman ini. Supaya kamu itu nggak judgmental karena kamu nggak merasa terlibat dalam kasusnya. Jadi orang ketiga itu bikin kita itu netral loh Pak. Iya. Nah, dari situ pertanyaannya dan jawabannya itu bisa menjadi perenungan yang lebih baik. Daripada kalau kita itu selalu nanyain kamu sebagai orang yang terdampak. Ini biasanya jawabannya defensif banget. Benar. Ini tapi nggak bisa, mertuaku gini, suamiku gini. Ya wes, kamu pengen kayak si B toh. Coba ini ya ruang diskusi. Kalau saya jadi si B, kamu pengen tanya apa aja. Terus si B ini kondisi rumahnya seperti apa, mertuanya gimana, dia seperti ini backgroundnya kayak apa, makanya keluarnya seperti ini. Nah kamu udah tahu ya backgroundnya ini. Sekarang apa yang kamu rasa, kamu ingin katakan. Oh design thinking banget ya, iya. do think feel kayak gitu kan. Yes betul Pak. Bener. Nah habis itu yang paling menarik itu saya itu biasanya memang minta mereka itu bikin problem statement. Saya paling gampang marah kalau setiap kali piring tidak dibersihkan misalkan gitu ya. Oke, setelah menemukan semua statement, fase selanjutnya kita ideation. Solusinya apa untuk piring yang nggak dibersihkan? Ini kan kamu ke-trigger nih. Berarti ada dua hal yang bisa dilakukan. Act-nya dari piringnya atau hatimu yang marah. Coba dipikirin dulu idenya apa. Ini ada trainingnya kayak gini Bu? Kalau ini saya menciptakan beberapa metode yang bisa diikuti, ada frameworknya. Nanti kita bikin bersama BWI. Nah, yang kayak gini. Menarik ini Bu, karena konsepnya gini, design thinking kan semua orang tahu bahwa ini adalah teori yang sangat luar biasa. Ketika diterapkan pun juga sangat luar biasa. Tetapi ini pertama kalinya saya tahu bahwa design thinking juga digunakan untuk konsepnya parenting. Tapi yang dipakai benar-benar design thinking. Menarik ini Bu untuk dikembangkan, untuk kita implementasikan ya. Mantap nih Pak. Yang strength based Bu, kalau strength based gimana? Strength based itu saya ngelihatnya di sekolah itu anak saya keren banget. Bukan anak saya yang keren sih, maksudnya programnya itu keren. Karena anak-anak ini dieksplorkan dengan banyak project. Nah, proyek ini masuk ke dalam pelajaran. Jadi waktu di sekolah itu kita nggak punya pelajaran matematika, bahasa Indonesia seperti umumnya yang akademis. Mereka punyanya bahasanya itu macam-macam subjeknya. Di subjek ini misalnya let's say ini adalah computer science. Nah, di situ mereka diajarin coding.
Terus mereka pasti otomatis ada proyeknya, ada presentasinya. Hasil dari presentasi itu mengeluarkan nilai-nilai bahasanya, bahasa Inggrisnya bagus nggak? Kebetulan internasional ya Pak, jadi ngomong full Inggris. Terus habis itu nilai matematikanya itu gimana? Karena dia memecahkan kasus-kasus matematika dan logiknya gimana? Ininya itu keluar semua aja. Terus gurunya itu akan selalu kasih report. Ini anaknya strength-nya seperti ini, bisa mulai diarahkan lebih ke sini. Oh yang ini taktikalnya kurang, berarti bisa diginiin. Nah pelajarannya itu jadi bisa benar-benar ngikutin spesifik ke anaknya. Nah dari poin itu saya merasa, gila. Saya itu dulu itu belajar dari kecil dianggap bodoh. Karena yang bagus nilainya di rapot saya itu kesenian 10, olahraga 9, dan agama. Karena memang seneng sama cerita-cerita. Yang lain itu Pak 6 lah, 7 lah, ada yang 5, ada yang 4. Sampai sedih saya. Ternyata setelah lulus dari sekolah, masuk kuliah, saya memutuskan masuk DKV. Loh kok ternyata saya ya bagus ya. Ternyata berbakat Pol. Dan maksudnya nilai kesenian yang memang saya bagus itu dibawa ke kuliah ini menimbulkan harga diri yang baru. Oh self assurance saya itu jadi naik karena seni ini juga menciptakan sesuatu yang bisa dibeli orang mau menghargai. Di mana dulu waktu kecil itu gak ada yang menghargai Pak. Tapi ini sesuatu yang menarik Bu, dan ini perlu bukan hanya parents ya menurut saya, termasuk di dunia pendidikan. Karena kan di pendidikan ini terlalu mengkotak-kotakkan bahwa ada orang pinter, ada orang bodoh. Padahal seharusnya semua punya kelebihannya sendiri-sendiri. Nah susahnya gini, kayak contohnya kasusnya Bu Yuliana, bagusnya adalah di sosial. Tapi kan semua orang merasa orang yang dianggap pinter tuh kalau yang matematikanya 9, yang matematikanya 10. Akibatnya apa? Secara mentalnya anak ini ketika dia mengambil program studi apapun dia merasa saya memang gak pinter. Akhirnya ketika kuliah pun ya dia merasa saya gak pinter kok. Kalau saya gak pinter apapun yang saya lakukan pasti gak akan maksimal. Padahal kan enggak, karena dia belum menemukan aja area kekuatannya dia seperti apa. Betul. Nah harapannya ya ini konsep parents kan bisa memotivasi ya Bu, mendukung. Kalau buat saya gini, meskipun dosennya, gurunya sebagus apapun, sehebat apapun, kalau anak ini nggak punya kekuatan di matematik, dia nggak akan bisa sempurna di matematik. Benar. Mau disuruh jempalitan, suruh nggak tidur segala macam, dia tetap nggak akan bisa maksimal di situ. Nah ngapain kita harus buang effort tenaga hanya untuk ya tetap bukan berarti nggak perlu belajar matematika, perlu, tapi tetap minimal ada minimalnya dia menguasai tertentu, tapi nggak perlu dipaksa untuk menjadi sempurna. Betul. Mendingan yang yaitu yang area-area kekuatannya dia menjadi sempurna, tapi itu perlu dikomunikasikan Bu. Karena kadang-kadang kamu bodoh, udah titik, nggak ada komanya. Kan bisa aja kamu kurang di bagian, tapi kamu punya kelebihan di sini. Ayo dipupuk, dikembangkan. Nah kalau untuk Bu Yuliana gimana Bu? Betul. Orang tua itu kesulitan untuk memvalidasi sebenarnya. Karena ya itu nggak ngerti caranya validate. That's why Forte ini dibikin, dikembangkan untuk validasi Pak program awalnya itu. Karena susah untuk orang tua itu menerima sesuatu yang bertentangan sama dia. Dulu dia dididik dengan cara yang sangat akademis, anaknya dididik dengan cara yang mungkin metodenya berubah. Tapi dia nggak bisa menghargai karena bagi dia nilai itu tetap lebih penting. Gitu ya. Banyak orang tua yang masih kayak gitu. Yes, makanya orang tua kepingin ngarahin kuliah harus seperti yang mama mau. Terus kerja ya sudah seperti ini, harus ikut yang papa aja yang udah bikin, kamu ikut papa. Nah ini kan selalu jadi pertentangan. Validasi itu sebenarnya selain melatih anak untuk mengerti, juga melatih orang tua untuk memahami anak. Benar. Dia itu belajar validasi berarti dia itu mengamati toh. Setelah observasi dia menyetujui kalau iya loh kamu itu ternyata pinter loh analisanya. Mami sering mbok bantu ngelihat ini itu kayaknya selalu rodok tepat meskipun masih ada yang salah. Nah itu kan sudah bentuk yang menaikkan harga dirinya. Anak itu nggak perlu lagi kalau sudah divalidasi terus-terusan cari di game. Cari di media sosial. Benar. Jadi yang bikin kecanduan itu sebenarnya adalah validasi yang kurang dari orang yang dia cintai. Partnya dari pelarian buat Ibu ya. Betul. Gitu Pak. Jadi jawaban yang lebih basicnya itu ini ya. Baru bisa berkembang ke yang lain-lain. Terus gimana kalau sekolah, kalau pelajaran kayak apa. Cukup validasi membuat dia selalu belajar untuk melangkah. Pasti itu.
kalau nggak pernah dapat validasi dia selalu merasa ada yang lubang di sini. Benar. Dan akhirnya merasa ya memang saya bukan siapa-siapa. Benar. Itu. Ya situ kuncinya. Terus kalau ditanya Bu, kan ada yang bilang bahwa ada yang namanya kekuatan alami dari parents. Itu maksudnya apa Bu? Kekuatan alami dari parents itu sebenarnya ya juga skill-skill yang setiap orang punya ya Pak ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin saya bisa paparkan 3 yang paling tinggi adalah yang pertama saya orangnya strategik. Yang kedua saya orangnya penuh dengan ide, ideation. Yang ketiga saya connectedness. Nah 3 ini otomatis sering saya pakai memang dalam parenting, dalam bekerja dan sebagainya. Dalam proses memikirkan perkembangan anak-anak saya juga pakainya 3. Kalau hari ini saya ngelihat anak saya punya halangan, yang tak pikirin tuh selalu kayak gimana caranya dia tetap ngerti, aku juga bisa mungkin ngasih input yang dia mau terima. Dan ini bisa dijalankan, padahal saya sibuk, gak ada yang ngawasi. Gimana ya? Jadi itu terus. Nah dengan tahu itu kita bisa ngembangin apa yang kita punya itu makin lama makin strong. Iya. Nah buat mitra bisnis kalian yang baru dijelaskan Bu Yuliana itu salah satu part dari strength-nya Gallup-Clifton Strength ya Bu ya? Benar. Ya jadi artinya Bu Yuliana ini sangat menghidupi strength yang dimiliki dan kemudian diterapkan dalam konsepnya parenting. Benar Pak. Nah buat mitra bisnis yang pingin tahu tentang Gallup-Clifton Strength dengan lebih detail, kita juga punya sesi YouTube-nya, tapi kita juga punya sesi sertifikasinya. Ya, Bu, kalau misalnya ditanya gini, kan orang tua itu kadang-kadang juga punya yang namanya kelemahan atau kekurangan. Nah, cara menutupi atau mensolusikannya bagaimana, Bu? Oke, kalau saya udah tahu 34 peta bakat saya gini ya, ini langsung ngomongnya taktikal ya Pak ya. Yang 5 yang bawah itu pasti yang paling sering tak hindarin. Kalau bisa tak oper-operin orang, gimana caranya pokoknya aku gak mau ngelakuin itu. Ya kalau saya karena saya tahu kekuatan saya adalah idea dan strategik, saya mikirin adakah orang yang bisa melakukan ini untuk saya, adakah tools yang bisa menggantikan, kayak tadi waktu saya nggak bisa hadir untuk anak-anak ngecek, apakah saya bisa dibantu alarm, CCTV atau program tertentu untuk mematikan YouTube-nya secara otomatis. Jadi kita harus create solusi yang bikin saya, yang lemah saya ini jadi bisa teratasi. Terus mulai diukur secara materinya berapa ya, secara effortnya merugikan sampai sejauh mana. Nah itu adalah solusi-solusi yang perlu dibangun. Jadi kita jangan menyikapi kelemahan ini juga dengan kayak akhirnya ya apa, memangnya aku kayak gini. Nah mindsetnya harus nggak boleh kayak gitu ya Bu. Iya benar. Kalau sharing sedikit gini Bu, saya dulu waktu habis tesnya Gallup. Kemudian munculnya adalah saya nggak punya communication. Communication saya agak bawah kayak gitu-gitu. Terus saya langsung ngomongnya gini, tes apa ini? Wong saya dosen, masa dosen nggak bisa ngomong gitu kan? Benar-benar. Nah ternyata enggak. Ternyata ya memang kalau dibandingkan kayak Bu Yuliana ini punya kemampuan communication yang bagus harusnya. Gitu harusnya ya Pak ya. Iya ada di nomor 6. Nah benar. Nah artinya kalau orang-orang kayak saya bukan berarti nggak bisa communication. Ya pakai strength yang lain untuk kita tetap bisa berkomunikasi walaupun caranya agak berbeda. Mungkin lebih straight to the point kayak gitu. Itu mungkin karena komunikasinya tidak terlalu bagus. Tapi bukan berarti kita bilang ya sudah karena saya communication saya rendah berarti saya tidak bisa berkomunikasi. Nah itu pun bisa diterapkan untuk konsepnya parenting. Betul. Misalnya kalau ternyata kita empatinya agak bawah, bukan berarti kita nggak bisa memahami perasaan anak. Benar. Kita pakai strength yang lain gitu ya Bu ya. Benar. Atau ada contoh pengalaman yang pernah dilakukan Bu? Oke, misalkan kita ngomong parentsnya ini communicationnya rendah gitu ya Pak ya. Kita bisa pakai flashcard. Jadi untuk menunjukkan ini kita bisa pakai label pada gestur tubuh atau ngomong sesuatu itu sebagai tanda. Contoh, saya dan suami kalau memang dibilang yang komunikasinya lebih bagus itu saya. Suami itu lebih kurang bisa tertata lah intinya. Nah jadi kita waktu berdebat kita itu punya beberapa label nih Pak. Kalau udah makin meninggi dan makin terus-terusin itu kan makin bikin emosi ya. Jadi saya bisa bilang kalau misalkan dia ngasih statement yang kurang jelas, saya cuma ngomong, babe please elaborate. Itu artinya daripada saya debat terus, saya tuh lagi nggak paham. Please elaborate. Itu berarti dia dengan netral, dia itu akan coba jelasin. Soalnya daripada saya tuh akan terus ngomong, maksudnya gimana sih? Aku nggak paham ambek kamu.
Ya apa ya, ulangi. Lama-kelamaan malah Lah, yang emosinya naik muara. terus. Wong asli ini dulu saya cuma gak paham. Ya, jadi ada label yang kita ciptain ke anak juga sama. Flashcard kadang ada di dinding itu perlu dibikin schedule tapi yang bentuknya icon-icon. Jadi biar mama papa juga nggak selalu harus pinter dalam komunikasi. Nah, ciptakan ide untuk nutupin kekurangan itu tadi. Nah, Bu, kalau misalnya ya, artinya kan Ibu juga bisa melakukan coaching untuk parenting gitu ya. Nah, artinya kalau proses coaching ini yang perlu hadir siapa? Apakah kedua-duanya? Atau cukup salah satu atau bagaimana Bu sebaiknya? Kalau dari saya sih sarannya yang mau di coaching. Karena percuma memaksa orang yang nggak mau di coaching. Harus mau dulu. Harus artinya. mau, betul. Menyadari bahwa kalau dia itu punya kebutuhan gitu loh Pak. Dan bukan dilemparkan ke anak saya yang butuh. Nah, itu yang biasanya kalau saya itu sering Pak dikontak sama orang tua dan dia itu lebih ke sebenarnya anak saya ini yang butuh ketemu. Oh, jadi saya cuma bilang temboknya sudah muncul dulu. Betul. Bu, kita ini duduk ini memang kalau saya spesifikasinya itu untuk parents. Karena saya tidak expert di area pengembangan behavior anak. Itu nanti anaknya bisa nanti waktu saya observe sama ibu. Kalau memang dirasa perlu terapi atau dibantu ahli, mungkin saya bisa mengenalkan. Tapi yang kalau kita mau duduk berdua ini artinya saya akan ngobrol dengan ibu sebagai orang tua. Karena anak refleksi dari orang tua juga Bu. Nah artinya gini Bu, apakah forte communication itu juga cocok untuk orang tua muda yang lagi prepare untuk punya anak? Karena kan kadang-kadang mereka tuh juga berpikir gini, aduh punya anak yang kok cak ribet ya. Nah supaya mereka punya gambaran konsep parenting yang lebih baik, bisa nggak untuk diterapkan untuk misalnya coaching sama ibu tentang parenting juga kayak gitu? Sebenarnya forte sendiri nih Pak ya, itu bisa dipakai itu luas. Ya sama seperti Gallup gitu. Ilmunya ini bisa dipakai untuk leadership juga, bisa untuk karyawan, bisa untuk anak-anak muda. Karena forte yaitu penggabungan antara mengenal diri sendiri, menciptakan relasi yang tulus dan ngomongin validasi. Berarti kan bisa dipakai di semua hal ya Pak. Iya. Gitu. Ini kan berarti metode yang Ibu ciptakan sendiri. Betul. Harus segera dibikin bukunya Bu. Gitu ya Pak ya. Kayak gitu ntar dilihat mitra bisnis. Waduh. Idenya dibikin bukunya dulu. Baik Pak. Ingat ya, Forte Communication adalah milik dari Bu Yuliana. Lanjutkan Bu. Ya, apalagi Pak nih nah, ya. Artinya gini, kalau misalnya kita proses coaching lah, parents proses coaching, kira-kira mulai akan kelihatan hasilnya itu periode berapa lama? Biasanya kita ngelihat juga mereka itu willingness-nya untuk berubah itu seberapa besar. Kalau diajak ngomong dia langsung kayak pertanyaannya atau statement yang yang menyetujui atau yang tidak menyetujui itu mengarah ke sesuatu yang lebih banyak ke positif, perubahannya itu akan lebih cepat. Karena forte ini bisa langsung dipraktekkan, terus hasilnya itu kadang di luar dugaan, 2-3 kali dicoba anaknya bisa langsung responnya berubah. Nah jadi saya itu nggak bisa ngomong kalau pastinya, tapi kalau orang tuanya itu bisa mengerti, menyerap dan akhirnya mau nyoba itu yang totally ya Pak ya. Totally itu dalam artian waktu dicobai anaknya itu nggak gampang snap. Karena ini yang dilawan ini kebiasaan. Udah terbiasa kalau gini maunya kayak, hei kamu ini kayak ngeliat dulu, dengerin dulu, bahkan inisiatif tanya dulu. Nah kalau dia mau ngelakuin itu 2-3 kali, anaknya saya jamin itu ada perubahan loh Pak. Iya. Dan yang penting metode apapun kalau kita jalankannya dari hati, pasti akan kelihatan dampaknya. Benar. Percuma mau konsultasi coaching 50 kali kalau dia enggak jangan salah anakku kok. Aku enggak apa-apain kok. Aku kayak gitu-gitu kan percuma jadinya. Benar. Nah, menariknya gini Bu, kalau kadang-kadang kita ketemu anak itu kan yaitu anak yang suka tantrum. Nah, anak tantrum tuh wajar nggak? Atau kita seharusnya mengkomunikasikan kamu nggak boleh kayak gini atau gimana Bu? Tantrum itu ada fasenya nih Pak. Jadi kalau di area parenting ada beberapa fase, bahkan sampai dewasa itu ada fase tantrumnya sendiri juga. Biasanya ditandai dengan perubahan emosi yang tiba-tiba meledak-ledak dalam kurun waktu yang cukup lama. Bisa tahunan, bisa bulanan.
Nah kalau cuma beberapa minggu mungkin itu dia terdampak sesuatu yang bikin emosinya berubah ya. Nah kalau fase tantrum nggak diselesaikan, di fase tantrum kedua ini lebih hebat. Akan lebih hebat. Ya, redanya itu lama. Karena dia berusaha mengolah ini lebih ngelawan lagi kan. Kalau ini nggak selesai bahkan sampai di usia dewasa, dia itu masih tantrum kayak anak kecil. Bisa ke-trigger dari banyak hal untuk dia itu marah-marah. Gitu. Jadi ya ini agak berbahaya kalau memang nggak nggak diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana caranya si parents ini dengan baik bisa menangkap potensi anak, Bu? Kalau potensi anak, saya serunya itu selalu ngajarin di kelas, kalau anakmu lagi bertengkar, kalau anakmu lagi berdiskusi, lagi kerja kelompok, lagi main di playground, itu adalah media yang paling baik untuk observasi potensi. Oke. Nah, playground anak itu pasti, seluruh tenaganya dia keluarin buat main, buat teriak-teriak, buat seru-seruan. Nah, di situ yang egois akan kelihatan, yang pemarah kelihatan, yang mungkin pemalu kelihatan, yang nggak percaya diri kelihatan. Baru kita mulai mengamati. Jadi kalau saya ini kan selalu ngomongin tentang bahasa kekuatan itu tadi ya. Saya bisa tahu si anak saya yang kecil itu anak yang dominan. Anak yang penuh dengan ide, sensitif secara emosinya. Dia gampang tantrum. Waktu bertengkar sama kakaknya saya bilang, kamu ini anak yang empatinya tinggi. Jadi saya nggak langsung ngomong ke marah-marahnya. Mami selalu lihat kamu kalau sama teman-teman di sekolah. Itu kalau ada yang sedih kamu datangi, kamu bisa kayak ngomong are you okay? Itu artinya kamu empatinya tuh tinggi. Mungkin kamu sebel ya tadi kalau ngelihat Koko ini kayak gini ya. Iya Mami, ayo cerita dulu. Mami pengen tahu sih kalau kamu itu kayak gitu tuh kenapa? Baru mau cerita. Kalau belum kita sudah ngomong, kamu itu marah-marah terus, iya. Kamu tuh memang anak sing bantah terus, dia nutup sudah. Bener. Bahkan nggak percaya sama saya. Bener. Nah, si kakak juga perlu diomongin hal yang sama supaya si adik itu ngerti kalau saya nggak pilih kasih. Dari situ potensinya bisa keluar terus karena saya izinin kan. Berarti konflik ini boleh kalau di rumah saya. Di rumah bapak ibu belum tentu. Benar. Ya toh karena setiap parent juga punya caranya sendiri. Di rumah saya boleh, tapi saya ngajarin konflik sehat adalah konflik terjadi cara bicarainnya gimana. Gitu. Jadi sekarang gitu ya mereka harus mulai rebutan mainan atau jam main yang nggak sama, mulai ada yang teriak. Saya cuma datang, ada apa? Kamu coba cerita dulu. Oke, kamu. Oke. Ini mainannya cuma satu, memang nggak bisa lagi, nggak bisa dibelah toh? Ya. Gimana caranya kita bisa main? Nego mereka Pak. Ya Pak 5 menit aku ya, 5 menit kemudian kamu ya. Gak mau, aku kepengen ini gini. Sampai akhirnya, ya wis Mami kita sudah agree gini. Tapi kalau dari ceritanya Ibu itu menariknya gini kan Bu. Malah buat parentnya juga enak. Karena secara emosinya juga nggak naik turun terus ya. Karena sudah ngerti cara mensolusikannya masing-masing kasus seperti apa. Nah menariknya gini Bu, kalau misalnya gini, anak itu kan kecenderungan diarahkan, tadi yang sempat Bu Yuliani jelaskan kan, diarahkan sesuai dengan kemauan orang tuanya. Nah kalau ternyata potensinya itu jauh banget dari apa yang diharapkan orang tua, yang perlu dilakukan orang tua apa seharusnya Bu? Potensi jauh itu berarti ketinggalannya jauh dari ekspektasi orang tua gitu kah? Beda bidang. Jadi misalnya beda. yang satunya misalnya orang tuanya itu orangnya kontraktor misalnya. Ya. Tapi anaknya lebih sukanya seni, art kayak gitu-gitu, yang harus dilakukan parents apa? Kalau yang harus dilakukan parents itu sebenarnya saya sih pengennya parent tuh menyadari bahwa yang kamu pengen ke seseorang itu di luar kontrolmu. Itu yang pertama. Jadi mau kamu paksakan sejauh apapun, mungkin anakmu akan nurut karena takut. Tapi selebihnya pada saat dia sudah punya free will-nya melakukan kebebasan di usianya, ya dia nggak akan nurut. Jadi kalau memang kamu pengen anakmu ikut ke kontraktor, pertama spend time untuk ajak dia lebih sering masuk ke proyek-proyek kontraktor yang menyenangkan. Cariin, jangan cuma dipaksa ikut ke tempat proyek terus ngeliati tukang-tukang bangunan bangun mungkin ya gak seneng anakmu kepengin ngelukis kok istilahnya gitu. Tapi dari bahan-bahannya si tukang bangunan misalnya, Dek seru ya kalau tembok yang lagi dibangun itu dibikin kayak ada air terjunnya, ada ininya. Kamu kalau lihat yang itu temboknya itu menurut Mami itu bosen loh. Kamu bisa ngelihat apa? Dari situ ada ke-trigger.
seru juga ya. Kontraktor ini berarti artinya aku Iya, bisa bermain dengan seni. Bener. Metode yang menarik ini menurut saya. Nah, Dihubungkan dengan apa yang menjadi kegemarannya, kesenangannya, Benar. tapi dimasukkan ke ranahnya apa yang bisa menjadi harapan orang tua juga. Jadi kan win-win solution kan harusnya artinya. benar. Nah itu kan cuma pemaparan untuk dia itu juga seneng toh Pak. Habis itu kan kontraktor lebih dari itu. Ada ngitung, bikin RAB-nya. Setelah seni-seninya dapat, dia ajak ngitung. Tahu nggak? Batu bata itu kalau ini ditimbang segini tuh harganya gini. Ini gini. Tahu nggak Mami dari bangun ini bisa cuan uang itu sampai segini. Tahu nggak ini bisa bikin kita pergi ke museum yang kamu mau di Jerman itu buat nonton art exhibition itu. Ini uangnya dari sini. Ayo Menarik. bantuin Mami yuk. Menarik. Super menarik Bu. Oke, karena waktu yang terbatas, closing statement Bu buat mitra bisnis kalian, kira-kira apa yang mau dimotivasikan buat para mitra bisnis? Oke, jadi pesan saya cuma satu, kalau kita itu ngelarang, anak kita nggak bisa melesat. Jadi lebih baik kita mendengarkan dulu, tahu potensinya, kita akan bisa memprovokasi, ya memprovokasi, bukan memaksakan. Provokasi terus, diiming-imingi kayak yang tadi contohnya barusan, anaknya pasti melesat. Itu sih Pak. Luar biasa. Kalau dari saya gini mitra bisnis, konsep parenting itu adalah kolaborasi. Bukan hanya kita yang paling tahu segalanya sebagai parents, tapi jadikan anaknya kita itu juga sebagai partnernya kita untuk semakin lebih maju. Terima kasih Bu Yuliana buat sesi hari ini. Terima kasih Pak. Semoga mitra bisnis kalian juga bisa belajar banyak hal. Nanti kita undang-undang lagi ya Bu ya. Boleh Pak. Kemudian jangan lupa kalau ada kebutuhan tentang Forte Communication bisa kontak ke kami Business Wisdom Institute atau bisa kontak Bu Yuliana melalui Yuliana Ngoceh. Betul, DM Oke. saya aja boleh. DM langsung juga boleh. Oke, saya Ronald. Saya Yuliana. Sukses selalu untuk Anda.